dari penyemaian, dari penanaman, penanggulangan hama, antisipasi untuk hama-hama dan lain sebagainya, perawatan sampai di situ masa panen sampai ke penjualan. Nah, ini tentunya harus saya kuasai juga. Nggak mungkin dong kalau saya sekedar menanam, nggak tahu cara merawatnya, terus ketika ada hama terus saya bingung bagaimana cara mengatasinya. Sudah bisa mengatasi hamanya, terus cara panennya seperti apa, terus di situ juga kalau sudah mempunyai hasil panenan mau dijual kemana, siapa sasarannya. Nah, ini menjadi PR bagi saya pribadi tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Pada kesempatan sore hari ini saya mau menanam tomat nih. Ini bawa bibitnya. Ada 2 kotak, kurang lebih ada sekitar 200-an lebih pohon. Ini tanam di ladang di sela-selahnya kacang panjang. Karena kacang panjang saat ini drastis turunnya. Satu bongkok cuma 2000, isinya 5 ikat. Dari petani mau diambil berapa itu, dari pedagang aja udah 2000. Nah, daripada pusing, nah ini saya mau kasih tomat. Nanti bisa saling menutupi. Kalau kacangnya buah ya kacangnya panen, kalau ini buah ya bisa dipanen juga. Oke, kita berangkat dulu ke ladang menanam tomat. Alhamdulillah sudah sampai ladang teman-teman. Ini masih lepas karetnya, kita bawa ke ladang sana. Di suasana di ladang kalau sore itu ya seperti ini. Asik ya, sore-sore sudah main ke ladang, pagi-pagi ke ladang, suasananya seger kalau di ladang. Ini memang kalau bawa dari rumah bawanya pakai peti seperti ini, masukkan ke dalam. Ini bibitnya udah siap tanam nih. Nah. Juga sudah ada medianya, jadi untuk membantu. Insya Allah kalau ada tanahnya seperti ini ya, untuk angka kematian ya berkurang. Dengan kata lain ya insya Allah hidup. Karena sudah menampung air, sudah mengandung nutrisi, juga ada pupuknya di dalam media ini. Jadi untuk membantu perkembangan awal, nanti kalau sudah ditanam, sudah keluar tunas baru kita bantu dengan pupuk, sehingga bisa membantu lagi perkembangan di lokasi di ladang sana, dekat gubuk sana nanti. Ini jalan menuju ke area penanaman.
basah medianya, sehingga nanti nggak perlu kita melakukan pengocoran di lokasi penanaman. Hari ini agendanya kita nanam tomat. Sumur yang ada di ladang namanya belik. Kalau orang Jawa bilang ini belik. Sumur di ladang, ya inilah dia sumur di ladang. Biasa untuk persediaan kalau pas kemarau, untuk nyemprot, untuk apa ya, menggunakan sumur ini. Sumur ini udah bertahun-tahun ini. Dari saya masih kecil, sumur ini sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Salam jumpa kembali dengan Darmadi TV. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menanam tomat. Ya, jadi di area sini yang ada kacangnya ini, mau saya kasih tomat di sela-selahnya ini, di antara kacang. Nanti tengah-tengahnya gini saya kasih dengan tomat ini. Jadi alhamdulillah tomatnya juga sudah siap tanam ini. Nah ini dia, ini bibit tomatnya sudah ada. Jadi untuk satu kotak ini isinya insya Allah kurang lebih ada 104, itulah kurang lebihnya, ada 104 biji, 104 batang. Jadi kalau dua, ini kan saya membawa dua kotak ini, jadi kurang lebih ada sekitar 200 batang yang akan saya tanam pada sore hari ini. Oke, lanjut, kita mulai saja untuk penanaman tomat. Waktu seperti ini ya kita nanamnya sayur-sayuran. Ini kan bukan musimnya penghujan ya, jadi kering. Ini rata-rata orang-orang itu menanamnya polowijo. Nah, kalau orang Jawa itu nyebutnya polowijo. Sayur-sayuran, jagung. Nah itu. Kalau yang atas ini sudah mulai saya kasih tunjar. Nah, udah mulai naik. Ini yang kemarin terkena serangan bule. Ya, udah mau dilanjut atau enggak, nah, akhirnya saya punya inisiatif. Oh iya, waktu itu kan pernah ikut pelatihan di penggunaan Promol 12. Jadi untuk menangani kasus seperti bule itu, ya ambil pohon yang terkena serangan bule ataupun keriting, nanti direndam menggunakan larutan Promol 12, jadikan satu. Bahasa Jawanya dikucak-kucak, diremas-remas pohon kacang ini, diambil, diremes-remes, saya masukkan ke dalam ember itu. Nah, itu langsung saya semprotkan. Satu malam, paginya saya semprotkan. Karena kemarin tuh berhubung pagi hujan, akhirnya saya hanya bisa menyemprotkan di sore hari. Nah ini sudah hari yang ke-3 dari setelah saya membuat larutan itu, formula itu. Alhamdulillah ini kacangnya yang tadinya ada kuning-kuning, keriting, bule, malah sekarang seger nih. Nah ini malah nelor panjang. Ini tadinya udah alas-alasan mau dirawatnya. Ini yang tadinya daunnya seperti itu, keriting, saya sempat pakai itu, nggak taunya pala bisa panjang seperti ini. Ya, alhamdulillah. Makanya ini nggak saya kasih tunjar ini yang satu kotak ini, karena itu tadi kena serangan keriting sama bule itu. Nah ini masih ada sisa daun yang keritingnya. Sekali tunas baru, alhamdulillah
bisa mekar lagi. Maka ini nggak saya bunuh, nggak saya cabut, ini diopeni lah, diurusi. Ini nggak saya kasih tunjar, yang saya kasih tunjar yang atas itu sebagian juga belum, karena kemarin yaitu terkena bule itu. Gimana cara ngatasinya, disemprot pakai obat bule pun ternyata nggak kental, masih ada yang terkena serangan, masih ada yang kuning-kuning itu, masih ada tuh yang kuningnya tuh, ada satu pohon tuh. Tapi yang lain alhamdulillah sudah kembali normal. Ya masih tahap uji coba sebenarnya karena baru pertama kali untuk melakukan eksperimen itu tadi. Tadinya hanya mengikuti pelatihannya. Nah, ini coba mempraktekkan dengan ramuan tersebut, ternyata alhamdulillah bisa sedikit mengurangi yang namanya sakit pada tanaman hama buli sama keriting itu. Ini saya kasih tomat ini. Jadi tinggal dimasukkan ke situ tomatnya. Cukup disobek saja. Masukkan ke dalam, kita timbun. Nggak usah dipadatkan dulu, karena nanti kan kalau dia sudah tumbuh, kita lakukan penyiraman menggunakan pupuk. Saya menggunakan NPK Mutiara itu untuk pengocorannya. Dan kalau sudah tumbuh tunas baru, ini sudah ada mulai akarnya sudah mulai menjalar, nah, lakukan pengocoran menggunakan pupuk NPK Mutiara itu, nanti untuk membantu dia lebih cepat dalam pengembangan atau pertumbuhan. Dan ini juga saya tidak menggunakan pupuk kompos ini, ya maklum karena masih tahap awal, jadi ya kita seadanya dulu. Tapi nanti insya Allah kalau dia sudah berkembang besar, ini kan sudah ada pupuk komposnya ini. Di sini ada pupuk kompos, itu sudah ada. Di bawah pohon kacang ini juga sudah ada, ini juga sudah ada. Jadi ada 4 penjuru yang sudah ada pupuk komposnya. Jadi insya Allah nanti dia juga menyerap di antara pohon-pohon kacang itu. Oke kawan-kawan, untuk penanaman pohon tomat pada kesempatan sore hari ini sudah selesai, dan besok pagi tinggal penyiraman untuk tanaman tomat itu tadi. Karena ya ini nggak tahu ya, nggak bisa diprediksi apakah nanti malam hujan atau tidak. Ya, kalau nanti malam hujan ya tidak nyocor besok pagi, tapi kalau nanti malam nggak hujan ya besok pagi ya mau nggak mau nyiram untuk membantu pertumbuhan si tomat itu tadi. Oke, terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Ya, tentunya masih banyak ya istilahnya dalam segi saya menanam
itu kurang sempurna dan lain sebagainya, tentunya itu sangat masih banyak sekali lah. Tapi ya itu untuk menjadi bekal saya, karena intinya saya di sini masih banyak belajar dalam segi penanaman baik kacang maupun tomat maupun cabai, itu ya masih tetap belajar. Tentunya ini menjadi motivasi saya, kesempatan saya berada di kampung halaman yang mayoritas warganya sebagai petani, sebagai petani sayuran maupun petani palawija yang lainnya. Ini kesempatan saya untuk belajar dalam segi pertanian. Ini juga dalam segi saya perawatan kacang aja ya masih banyak belajarnya dari senior-senior yang sudah banyak pengalaman tentunya dalam menangani masalah hama, terus di situ dalam mulai dari penyemaian, dari penanaman, penanggulangan hama, antisipasi untuk hama-hama dan lain sebagainya, perawatan sampai di situ masa panen sampai ke penjualan. Nah ini tentunya harus saya kuasai juga. Nggak mungkin dong kalau saya sekedar menanam nggak tahu cara merawatnya, terus ketika ada hama terus saya bingung bagaimana cara mengatasinya. Sudah bisa mengatasi hamanya, terus cara panennya seperti apa, terus di situ juga kalau sudah mempunyai hasil panenan mau dijual kemana, siapa sasarannya. Nah, ini menjadi PR bagi saya pribadi tentunya, dan mudah-mudahan ya seiringnya waktu ya insya Allah lah bisa terkejar ya, sambil belajar untuk menanam, dan ini juga untuk mengembangkan ya tentunya channel Darmadi TV ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, dan jangan lupa tuh ada tombol loncengnya dinyalakan untuk menjadi semangat saya dalam upload video-video selanjutnya, tentunya yang berkaitan dengan pertanian ya. Ini berkaitan dengan pertanian ya, insya Allah nanti saya sambil belajar, sambil saya juga berbagi tentang bagaimana cara menanam dan penanggulannya. Sama-sama kita belajar, saya belajar secara langsung dan teman-teman bisa belajar dengan menonton video saya ini. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kawan-kawan yang sudah menonton video saya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, selamat sore, selamat beristirahat.